Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adriana Suhendi dengan NIM S1S1181032. Jadi adapun pembuatan video ini yaitu untuk menjelaskan sedikit materi yang diberikan tugas oleh dosen mengenai vektor. Jadi untuk vektor sendiri yang merupakan suatu besaran yang memiliki arah dan nilai. Nah, jadi di sini ada contoh vektor. Jadi di sini dua contoh vektor. Jadi yang pertama itu mengarah ke atas dan yang kedua itu mengarah ke samping. Jadi untuk menghitung produk titik ditulis menggunakan titik pusat atau A dot B. Nah, ini berarti perkalian titik dari A dan B. Kita dapat menghitung perkalian titik dari dua vektor dengan cara A dot B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali cos theta, di mana vektor A adalah besaran panjang vektor A dan vektor B adalah besar panjang vektor B, dan untuk sudut theta adalah antara A dan B. Jadi kita mengalikan panjang A dikalikan panjang B, lalu mengalikan kosinus sudut antara A dan B. Atau kita juga bisa menghitungnya dengan cara mengalikan AX kali BX tambah AY kali BY. Jadi kita mengalihkan X, mengalihkan Y, lalu menambahkannya. Kedua metode ini akan berhasil dan hasilnya adalah bilangan atau disebut dengan skalar. Jadi kita tahu itu bukan vektor. Nah, mari kita coba menghitung. Ini merupakan contoh dan kita coba menghitung cara pertama dan cara kedua, yang dimana cara pertama itu mengalihkan antara vektor A, vektor B, dan kosinus theta, dan cara kedua itu mengalihkan antara AX kali BX tambah AY kali cara kedua yaitu mengalihkan antara AX kali BY dan kemudian menambahkan antara perkalian AY dan BY. Jadi di sini mengalihkannya untuk cara pertama itu untuk vektor A itu bernilai 10 dan vektor B itu bernilai 13, dan untuk nilai dari cos theta itu sendiri yaitu sudutnya itu mempunyai 59,5 derajat. Nah, kemudian ketika dijumlahkan menghasilkan 65,98 dan dibulatkan menjadi 66. Nah, untuk cara kedua juga sama. Jadi untuk nilai dari HX itu minus 6, BX itu 5, kemudian AY itu 8, dan BY itu 12. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 66. Untuk mengapa kosinus theta, jadi dikarenakan mengambil komponen dari yang terletak bersama nilai B. Ini untuk gambar pertama. Dan untuk yang gambar kedua seperti menyinarkan cahaya untuk melihat di mana bayangan terletak, sehingga digabungkan kemudian berkembang biak menghasilkan persis sama jika kita memproyeksikan B di mana A lalu dikalikan, karena tidak masalah urutan mana yang kita lakukan perkalian. Walaupun dibolak-balik perkaliannya, dia tidak merubah hasil yang dijumlahkan. Nah, untuk contoh lainnya, ketika dua vektor berada di sudut kanan satu sama lain, produk titik adalah 0. Jadi cara menghitungnya kita mempunyai dua cara lagi. Yang pertama itu dengan cara mengalihkan vektor A kali vektor B kali kosinus theta. Kemudian cara kedua itu mengalihkan AX kali BX tambah AY kali BY.
Ketika dijumlahkan sama-sama menghasilkan nilai 0. Ketika ini mempunyai contoh 3 dimensi atau lebih. Nah, ketika kita menghitung vektor dengan 3 dimensi, itu kita menambahkan komponen Z. Jadi cara menghitungnya itu AX kali BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ. Ketika kita menjumlahkannya sehingga mendapatkan A dot B-nya itu 122. Untuk rumus lainnya yaitu kita menggunakan Pitagoras. Jadi untuk vektor A itu mendapatkan akar 180 dan untuk vektor B mendapatkan akar 134. Nah, kemudian kita memakai rumus A dot B sama dengan vektor A kali vektor B kali kosinus theta. Jadi kita yang pertama tadi A dot B telah mendapatkan hasil 122 dan vektor A itu akar 180 dan vektor B 134. Nah, ketika kita jumlahkan maka kita mendapatkan kosinus theta-nya itu 0,7855 sehingga kita mendapatkan nilai theta-nya itu 38,2 derajat. Mungkin itu sedikit materi mengenai vektor yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.